2 tahun perang yang membakar Gaza kini mereda. Di tengah tumpukan puing dan debu, anak-anak kembali berlari, menyambut kabar yang lama mereka tunggu. Gencatan senjata Hamas, Israel akhirnya dimulai. Warga Gaza merayakan gencatan senjata dengan penuh sukacita. Ribuan orang berkumpul di Rumah Sakit Nasser, Khan Younis, menyambut 2.000 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan damai yang dimediasi Amerika Serikat. كان وزني 127 كيلو، اليوم أنا وزني 68 كيلو. رحلة عذاب لا توصف، جوع وظلم وقهر وعذاب وبهدلة ومسبات وإهانات واللي بدك إياه. Dari anak-anak hingga orang dewasa, mereka bersorak dan bergembira, meluapkan rasa haru atas tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Hamas. خايفين على أرواحنا الآن إحنا بعد ما وقفت الحرب كيف بدنا نعيش مش عارف لا ماء لا كهرباء لا بيوت لا طرقات حياة كئيبة جدا. Penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati menjadi simbol langkah pertama menuju fase damai sesuai rencana 20 poin Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perwakilan Hamas Khalid Kadumi menyatakan optimisme bahwa kesepakatan ini akan menjadi titik balik bagi rakyat Palestina. This deal have a lot of green signs. If they will be exploited positively, we will arrive at a good result and good outcome where it will grant our people a good life, prosperous life, peaceful life. If not, again and again I'm saying, that will lead to a lot of frustration and you never know where it will end. But hence that we are having guarantees, so we are optimistic that we can proceed further, provided everybody has to carry his own responsibility. Dari Amman, Jordania, petugas Mercy Indonesia melaporkan situasi di lapangan relatif tenang, tetapi masih rapuh. Semenjak tercapainya gencatan senjata, banyak warga Gaza yang sudah mulai kembali ke Gaza Utara atau ke Gaza City, melihat rumahnya dan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Dan situasi saat ini sebenarnya tentara Israel hanya mundur pada garis yellow line aja sesuai dengan Trump's plan, yaitu masih menduduki kurang lebih hampir 60% wilayah Gaza. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa masih banyak juga warga Gaza yang memilih untuk menunggu dulu di Gaza Selatan. Mereka ingin melihat dulu setelah pertukaran hostage terjadi, karena seperti yang kita ketahui Hamas akan menyerahkan seluruh hostage pada waktu bersamaan, dan sebagian warga Gaza masih waspada apa yang terjadi setelah serah terima hostage tersebut. Jadi mereka sebagian juga masih menunggu di pengungsian di daerah selatan Gaza. Dan untuk situasi keseluruhan di Gaza sendiri relatif aman, sudah tidak ada serangan udara. Pertemuan konferensi tingkat tinggi penandatanganan perjanjian perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza pun dilakukan para pemimpin dunia di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini dihadiri lebih dari 20 kepala negara, termasuk Raja Jordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Presiden Prabowo juga tampak berjabat tangan dengan Presiden AS Donald Trump sebelum acara dimulai. Trump pun memuji Presiden Prabowo dalam keterangan pers. Also with us is President Prabowo, very incredible man, of Indonesia. Sebelumnya, September lalu Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia siap menerjunkan puluhan ribu personel keamanan dan bantuan dana untuk menjaga perdamaian di wilayah konflik termasuk di Gaza. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more
of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. We are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. 2 tahun api perang membakar Gaza, kini bara itu mulai padam. Di balik puing dan luka, anak-anak berlari lagi, menjemput harapan yang lama hilang. Keteguhan komitmen Indonesia untuk berada di garis terdepan kemanusiaan mencerminkan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa dari tanah Gaza akan bangkit kembali kehidupan, dan perdamaian sejati adalah kemenangan tertinggi umat manusia.